تمت صناعتها في الدراسة وإن شاء الله سنضيف على أيدينا ما نسويه وإياكم بإذن الله. وعلى سنة إخواننا مثل الهوى هاينا بنحلي قبل نسلم المؤمن، وهذا هو مثل. Iron Dome Israel dilaporkan tak lagi berfungsi dengan semestinya lantaran gagal mencegat serangan musuh. Kegagalan Iron Dome Israel menembak drone Hizbullah mengakibatkan 13 warga sipil di Naharia justru sekarat. Dikutip dari Tribunnews.com, peristiwa itu terjadi saat Hizbullah menyerang Israel Utara pada Selasa 6 Agustus silam. Militer Israel pun mengakui kecacatan terhadap sistem Iron Dome Zionis. Akibatnya 13 warga terluka lantaran drone Hizbullah menghantam pemukiman Naharia. Menurut media Israel, seorang warga tewas dalam ledakan pesawat nirawak Hizbullah. Sistem pertahanan Iron Dome diaktifkan untuk menembak sejumlah drone yang diluncurkan kelompok Hizbullah ke kota tersebut. Wali kota Naharia, Ronen Mareli, mengatakan sejumlah pesawat nirawak terbang dan meledak di kota itu. Ia mengonfirmasi terjadi kerusakan di bagian utara Israel. Ronen Mareli pun menuntut Israel balas dendam atas serangan Hizbullah dengan menghancurkan Beirut. Angkatan bersenjata Yaman kembali mengumumkan 3 operasi militer di Laut Merah pada Rabu 7 Agustus. Dikutip dari Al-Mayadin, Houthi berhasil menargetkan kapal berbendera Liberia atau konsep ONU di Laut Merah. Selain itu, Houthi juga menyerang 2 kapal perusak Amerika Serikat di Teluk Aden. Juru bicara Houthi, Jenderal Yahya Saree, menyebut Houthi menggunakan pesawat abrawak dan rudal balistik dalam penyerangan tersebut. Saree mencatat ketiga kapal itu menjadi sasaran lantaran melanggar masuk ke pelabuhan Palestina yang diduduki. Ia juga menekankan bahwa militer Amerika Serikat di wilayah operasi Angkatan Laut yang mendukung pendudukan Israel sebagai tindakan permusuhan. Oleh sebab itu, Houthi tidak akan ragu menargetkan semua gerakan-gerakan yang ada di Laut Merah. Pihaknya juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk bersatu mendukung Palestina, terlebih seusai Israel membunuh pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Sementara The Jerusalem Post melaporkan kapal tersebut tidak terkena serangan. Manajemen kapal kontainer pun menyebut awak kapal selamat seusai serangan Yaman. Turki diduga menyerang Israel selesai Iran balas dendam ke Zionis atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Meski bocor dugaan tersebut, kini Turki sudah mengambil langkah terkait genosida Israel. Negara tersebut bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel di Mahkamah Internasional. Dikutip dari Hindustan Times, dugaan penyerangan Turki ke Israel belum mendapat konfirmasi dari pemerintah. Namun Menteri Luar Negeri Turki Hakan Fidan telah melancarkan serangan pedas ke Israel yang mengatakan Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu tidak menginginkan perdamaian. Hakan Fidan menyebut Netanyahu berusaha memperluas konflik di Timur Tengah. Lantas pihaknya turut mengecam Barat dan mengatakan mereka telah kehilangan legitimasi moralnya. Di satu sisi, Turki resmi mengajukan permohonan bergabung dengan Afrika Selatan menggugat Israel. Adapun gugatan itu diajukan ke International Court of Justice atau ICJ soal dugaan genosida di jalur Gaza. Dikutip dari Anadolu, Turki telah menyerahkan dokumen pada Rabu 7 Agustus yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap jalannya penyelidikan perkara ini.
Pembunuhan terhadap pemimpin Hamas Ismail Haniyeh mendapat respons keras dari negara-negara Islam. Setidaknya 57 negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Negara Islam atau OKI menyebut Israel pembunuh Haniyeh dan meminta pertanggungjawaban. Dikutip dari IRNA News, hal itu disampaikan dalam rapat darurat di Jeddah, Arab Saudi pada Rabu 7 Agustus. Sejumlah menteri luar negeri dari negara anggota OKI hadir dalam pertemuan darurat, termasuk delegasi dari Indonesia. Dalam pertemuan itu, OKI sepakat serangan Israel sangat keji dan merupakan pelanggaran serius terhadap kedaulatan Iran. Pasalnya, serangan Israel membunuh Ismail Haniyeh yang berada di Iran pada akhir Juli 2024. Negara-negara Islam juga memperingatkan bahwa kejahatan Israel yang sedang berlangsung merusak keamanan dan stabilitas di Timur Tengah. Oleh sebab itu, OKI menuntut Dewan Keamanan PBB melakukan intervensi segera untuk menjaga perdamaian internasional. OKI menegaskan kembali solidaritas tak tergoyahkan terhadap rakyat Palestina dan kepemimpinan mereka dalam perjuangan yang adil. Tak ketinggalan, OKI juga mengutuk keras agresi Israel terhadap warga Palestina di jalur Gaza. Rusia disebut mengirim bantuan jet Sukhoi Su-35 ke Iran untuk menyerang Israel. Di satu sisi, Amerika Serikat juga mengirim jet tempur siluman F-22 ke Israel yang bisa digunakan saat Tehran menyerang. Diprediksi langit Israel akan menjadi pertarungan tidak langsung antara Rusia dan Amerika Serikat. Pakar hukum internasional Hikmahanto Juwana mengatakan Rusia akan kalah jika Amerika Serikat mengerahkan semua potensi kekuatan ke Timur Tengah untuk membackingi Israel. Hal itu disampaikan Hikmahanto dalam wawancara bersama Tribun News melalui program On Focus pada Rabu 7 Agustus. Hikmahanto mengatakan Amerika Serikat memiliki kelebihan untuk memproyekkan kemampuan di berbagai dunia lantaran memiliki pangkalan militer hampir di seluruh negara. Sedangkan Rusia tidak berada di bawah naungan Uni Soviet sehingga tidak memiliki kemampuan sebesar Amerika Serikat. Dikutip dari Eurasian Times, pilot marinir Amerika Serikat yakni Letnan Kolonel David Berge memberikan pernyataan mengejutkan. Ia mengaku secara kelas F-22 milik Amerika Serikat memang lebih unggul dibanding Su-35 Rusia. Namun ia mengatakan jika kedua jet tempur duel di udara, Su-35 Rusia memiliki keunggulan yang mematikan dibanding F-22. Oleh sebab itu ia menyebut F-22 akan selalu menghindari duel udara dengan Su-35 Rusia. Pasukan Iran menggelar latihan militer secara besar-besaran untuk melawan Israel. Tak tanggung-tanggung Iran latihan selama 2 hari berturut-turut hingga membuat Zionis ketakutan. Dikutip dari Tribunnews.com, pihak berwenang Iran mengatakan akan menutup wilayah udara selama latihan militer dilaksanakan. Mereka juga meminta kepada seluruh maskapai untuk tidak melewati wilayah udara Iran pada hari latihan. Informasi itu juga direspon oleh Mesir lantaran Iran meminta maskapai penerbangannya untuk menangguhkan penerbangan mulai dari pukul 4 hingga 7 waktu Iran. Kementerian Penerbangan Sipil Mesir menyebut Iran latihan militer secara besar-besaran pada hari Rabu dan Kamis, sehingga dalam kurun waktu selama 3 jam setiap harinya tidak ada penerbangan yang berangkat ataupun menuju ke Iran. Menurut pengumuman tersebut, latihan militer pada hari Rabu berlangsung sekira pukul 11.30 hingga 14.30 waktu Iran, sedangkan pada hari Kamis ditetapkan pada pukul 4.30 hingga 7.30 waktu Iran. Peringatan ini sebagai kekhawatiran Mesir apabila Iran melancarkan serangan pada waktu tersebut. Sementara Yordania telah mengambil langkah dengan memperingatkan maskapainya akan mengambil bahan bakar tambahan selama 45 menit. Hal itu dilakukan sebelum Iran menggelar latihan militer. Beredar pula video di media sosial yang memperlihatkan drone diluncurkan oleh pasukan Iran. Namun pemerintah Iran sendiri belum memberikan konfirmasi atas video yang diduga menjadi latihan Tehran menginvasi Israel. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.